Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Zoom mapping ini. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Mutarom selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Dini Angelita, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10, dan di sini terdapat teman-teman kita yang akan mempresentasikan, yang akan membahas materi dengan judul Hakikat Kesulitan Belajar Bahasa, Matematika, dan Hakikat Kesulitan Belajar Menulis, dan cara penanganannya. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai presentasinya. Pada pemateri dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai materi pertama yang berjudul Hakikat Kesulitan Belajar Bahasa, Disfasia, Matematika, Diskalkulia, dan Hakikat Kesulitan Belajar Disgrafia dan cara penanganannya. Langsung saja, pertama pengertian kesulitan belajar bahasa atau disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Selain itu, pengidapnya juga akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf dan kalimat. Selanjutnya. Berdasarkan dari aspek dan komponen-komponen bahasa, kesulitan belajar bahasa dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam mencakup penguasaan tentang bentuk, isi, serta penggunaan bahasa. Gangguan-gangguan ini mungkin disebabkan oleh sistem saraf pusat atau oleh faktor lain yang berpengaruh secara tidak langsung. Menurut Wardani 3P, halaman 39. Ketiga, kesulitan berbahasa. Misalnya, yang pertama, kesulitan dalam menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, kesulitan dalam membedakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, kesulitan dalam menuliskan apa yang diinginkan secara tepat. Yang keempat, kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Dan yang terakhir, kesulitan berbicara sekaligus kesulitan dalam bentuk dan penggunaan bahasa. Selanjutnya. Yang pertama ada aphasia. Gangguan ini dapat disebabkan oleh cedera pada kulit otak yang terjadi karena kecelakaan, benturan keras, atau stroke. Gangguan ini bersifat multidimensi, sehingga kemampuan menggunakan atau menguasai simbol seolah-olah lenyap. Aphasia banyak jenisnya, paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama aphasia sensoris atau aphasia reseptif, plain aphasia, word deafness, Wernicke's aphasia, aphasia motoris atau aphasia ekspresif, Bracke aphasia, dan yang terakhir aphasia konduktif atau dinamik aphasia. Selanjutnya. Yang kedua ada dysarthria atau aprexia. Dysarthria muncul menyertai aphasia yang berupa gangguan berbicara yang diakibatkan oleh hilangnya kontrol otot-otot pada mekanisme berbicara menurut Owen Jr. pada tahun 1984. Kerusakan atau cedera pada sistem saraf dapat berakibat pada terganggunya gerakan,
baik dalam bentuk gerakan itu sendiri, kecepatannya, maupun irama gerakannya. Oleh karena itu, diatria dapat muncul dalam bentuk penghilangan atau distorsi atau penyimpangan bunyi, penghilangan bunyi, atau salah ucapan yang terjadi secara permanen. Selanjutnya, yang ketiga, disleksia. Gangguan ini berkaitan dengan hilangnya kemampuan untuk membaca. Gangguan ini terjadi karena tidak berfungsinya secara normal saraf yang berhubungan atau mengatur kemampuan membaca. Disleksia sering juga disebut worldliness atau kebutuhan akan kata-kata. Karena penderita seolah-olah tidak mengenal kata-kata yang dibacanya. Gangguan ini mencakup berbagai variasi dengan tingkat keparahannya yang berbeda-beda, dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Hakikat disleksia terletak pada kebingungan dan kesulitan yang dialami seseorang selama karena ia seolah-olah tidak mengenal bunyi, arti, ataupun ejaan dari kata-kata yang dilihatnya. Menurut Rama S. pada tahun 1993. Selanjutnya, yang keempat ada distrakia. Gangguan ini berkaitan dengan berkurangnya atau hilangnya kemampuan di dalam menulis, sehingga tulisan yang dihasilkan sangat buruk dan hampir tidak dapat dibaca. Gangguan ini terjadi karena otot-otot serta syaraf-syaraf yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan halus atau fine motor terganggu atau tidak berfungsi. Yang kelima ada gagap. Gangguan ini merupakan gangguan dalam kelancaran dan irama yang berbicara yang dapat muncul dalam bentuk yang paling ringan sampai paling parah. Bunyi atau pengulang-ulangan kata berkali-kali, memanjangkan kata, atau berhenti terlalu lama. Penderita gangguan ini kadang-kadang berkeringat, mengedipkan mata, kerutan wajah, dan gerakan kepala lebih pada kata-kata pertama. Selanjutnya, yang selanjutnya ada suara sumbang atau kelainan dalam suara. Volume, tempo, keras, linak suara, serta kualitas suara memegang peranan penting dalam berkomunikasi oral. Gangguan terjadi akibat ada kelainan pada alat-alat ucapnya, seperti gigi, gelinggi tidak lengkap, sumbing pita suara putus, satu setelah langit-langit, dan sebagainya. Yang ketujuh ada salah pengucapan. Gangguan ini sering muncul dalam 4 bentuk, yaitu penghilangan penggantian, penyimpangan, serta penambahan bunyi. Misalnya, sekolah diucapkan sekolah, buku diucapkan buku, Bandung diucapkan Bandung, gelas diucapkan gelas. Selanjutnya, yang selanjutnya ada dysaudia, yaitu kesulitan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Yang kesembilan ada dislogia, yaitu kesulitan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Selanjutnya ada disleksia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh kelainan bentuk struktur dari organ-organ bicara, yaitu artikulator seperti palatokosis, celah pada palatum, celah bibir atau moleklusi, salah satu temu gigi dan gigi bawah, anomalia penyimpangan dari nilai buku seperti bentuk lidah yang tebal, tidak tumbuh velum, tali lidah pendek. Yang ke-11 ada dislalia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh faktor psikososial yang paling dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan gejala psikologis. Yang ke-12 ada afonia, kesulitan dalam produksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali. Kesulitan ini disebabkan adanya kelumpuhan pita suara. Selanjutnya,
Selanjutnya, yang ke-13 ada gangguan suara. Suara yang dihasilkan oleh pita suara yang diawali dengan keluarnya udara dari paru-paru, kemudian melalui pita suara menyentuh dinding resonansi atau menggetarkan pita suara itu sendiri, sehingga menimbulkan getaran udara. Getaran-getaran tersebut yang disebut sebagai getaran suara. Gangguan dalam proses produksi suara meliputi aktivitas pada saat fonansi sehingga mempengaruhi unsur-unsur suara, yaitu nada, kekerasan, dan kualitas suara kelainan nada. Selanjutnya, tidak. Karakteristik kesulitan belajar bahasa atau disfasia. Menurut Vygotsky, belajar bahasa berasal dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. Perkembangan bahasa juga dinyatakan akan berkembang sesuai dengan sejalan dengan perkembangan biologisnya, sehingga apabila perkembangan biologisnya belum pada tahap tertentu, maka kemampuan bahasa juga tidak bisa dipaksakan. Misalnya menurut Chomsky mengatakan bahwa bahasa yang diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang, artinya perkembangan bahasa akan menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Karakteristik perkembangan bahasa pada anak usia dini dibedakan dalam rentang usia. Selanjutnya, baiklah, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Farah Putri Monika. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar bahasa disfasia. Pada umumnya, kami melihat perkembangan bahasa pada anak usia dini dilihat dari usia anak. Setiap anak yang lahir di dunia sangat rentan dengan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia dini, biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses pengembangannya. Permasalahan-permasalahan atau problematika fisik tersebut adalah sebagai berikut. Satu, cacat tubuh. Kecacatan pada anak usia dini dapat menghambat perkembangan bahasa pada diri anak tersebut. 2. Gangguan kesehatan. Kesehatan sangatlah berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, karena apabila penyakit tersebut sewaktu-waktu kambuh, maka akan sangat membuat anak tersebut tidak nyaman, dan itu bisa menghambat perkembangan bahasanya. 3. Kidal. Di sini kidal yaitu pada ucapannya. Kidal ini juga bisa menghambat perkembangan bahasa pada anak usia dini, karena anak yang kidal masih belum bisa mengucapkan kata dengan benar. 4. Hiperaktif. Anak yang hiperaktif akan cenderung lebih menyukai kegiatan seperti permainan daripada membaca atau menulis. Karena menurut anak yang hiperaktif, kegiatan membaca dan menulis adalah hal yang membosankan. 5. Obesitas atau kegemukan. Obesitas bisa menghambat perkembangan bahasa pada anak usia dini karena pada umumnya anak yang mengalami obesitas cenderung pemalas. Memang memiliki tubuh yang gemuk pada anak usia dini akan membuatnya malas untuk melakukan pekerjaan apapun, apalagi belajar. 6. Gagap. Anak yang gagap akan sulit mengucapkan suatu kata. Hal tersebut bisa menghambat perkembangan bahasanya. Kemudian, neuropati adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi-kondisi yang terkait dengan kelainan pada fungsi saraf. Kata neuropati itu sendiri berarti gangguan saraf. Saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh dapat mengalami gangguan akibat penyakit tertentu maupun cedera. Ngompol atau enuresis. Pada anak usia dini seringkali mengalami hal tersebut, yakni ngompol atau enuresis. Ngompol itu ada dua, salah satunya yaitu ngompol primer, yaitu ngompol yang terjadi sejak bayi. Masalah utama yang dihadapi oleh anak-anak pengompol primer adalah ketidakmampuan otak untuk menangkap sinyal yang dikirimkan oleh kandung kencing yang sudah penuh saat sang anak terlelap.
1. Psikis. Beberapa permasalahan atau problematika psikis seringkali dialami anak adalah A. Gangguan konsentrasi, B. Inteligensi, C. Berbohong, D. Emosi. Kemudian 2. Sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, lingkungan pergaulan yang lebih luas. A. Tingkah laku agresif, B. Pemalu, C. Anak yang manja, D. Perilaku berkuasa, E. Perilaku perusak. Pengertian kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Pengertian kesulitan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menurut Purwadarminta tahun 2007 adalah suatu keadaan yang sulit. Sedangkan pengertian belajar menurut Winkel tahun 1996, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Sedangkan menurut Slameto tahun 2013, belajar adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. James dan James atau Swansea tahun 2006 menyatakan matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisir secara sistematik. Jadi, kesulitan belajar matematika adalah keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, kebiasaan, dan perubahan aspek lain yang ada pada manusia setelah berinteraksi dengan lingkungan tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Kemudian karakteristik kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono tahun 2012, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu 1. Adanya gangguan dalam hubungan keruangan, 2. Abnormalitas persepsi visual, 3. Asosiasi visual motor, 4. Perseverasi, 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6. Gangguan penghayatan tubuh, 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, 8. Performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. Kesulitan belajar matematika yang berat oleh Crick tahun 1962 disebut akal kuliah. Menurut Lerner, ada beberapa karakteristik anak berkaitan belajar matematika, yaitu 1. Adanya gangguan dalam hubungan keruangan, 2. Abnormalitas persepsi visual, 3. Asosiasi visual motor, 4. Perseverasi, 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6. Gangguan penghayatan tubuh, 7. Kesulitan bahasa dan membaca, 8. Performance IQ jauh lebih rendah daripada sektor verbal IQ. 1. Gangguan hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, dan awal akhir umumnya telah dikuasai oleh anak pada saat mereka belum masuk SD. Anak-anak memperoleh pemahaman tentang berbagai konsep hubungan keruangan tersebut dari pengalaman mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial mereka atau melalui berbagai permainan. 2. Abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami
Kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya. Mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau kesulitan semacam itu merupakan salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi visual. Kemampuan melihat berbagai objek dalam kelompok merupakan dasar yang sangat penting yang memungkinkan anak dapat secara tepat mengidentifikasi jumlah objek dalam suatu kelompok. 3. Asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Anak mungkin baru memegang benda yang ketiga tetapi telah mengucapkan 5 atau sebaliknya. Telah menyentuh benda kelima tapi baru mengucapkan 3. Anak-anak semacam ini dapat memberikan kesan mereka hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. 4. Perseverasi. Ada anak yang perhatiannya melekat pada satu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Gangguan perhatian semacam itu disebut perseverasi. Anak demikian mungkin pada mulutnya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada satu objek tertentu. 5. Gangguan penghayatan tubuh. Anak berkesulitan belajar matematika sering memperlihatkan adanya gangguan penghayatan tubuh atau body image. Anak demikian merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. 6. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Matematika sendiri pada hakikatnya adalah simbolis. Dikutip dari Johnson dan Miklebus tahun 1967, yang oleh karena itu kesulitan dalam bahasa dapat berpengaruh terhadap kemampuan anak di bidang matematika. Soal matematika yang berbentuk cerita menurut kemampuan membaca untuk memecahkannya. Oleh karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pula dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk cerita tertulis. Baiklah, saya akan meneruskan. Yang selanjutnya jenis-jenis kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Karakteristik matematika secara umum menurut Sujadi pada tahun 2000 adalah memiliki kajian objek abstrak bertumpu pada persepakatan pola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari kekayaan konsep-konsep dalam matematika dikembangkan dengan berbagai manipulasinya. Penjabaran objek-objek langsung tersebut sebagai berikut. Yang pertama,